Oleh karena itu, Indonesia sebagai sebuah negara dikatakan di dalam ilmu siasah dusturiyah atau siasah dauliyah, ilmu politik pemerintahan atau kenegaraan atau kebangsaan, yaitu suatu negara darul misak, negara kesepakatan. Apa yang disepakati oleh bangsa dan negara ini 76 tahun yang lalu? Ada 4 kesepakatan. Yang pertama, Pancasila adalah dasar negara. Yang kedua, kesepakatan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai sikap hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, NKRI adalah bentuk negara, harga mati yang harus kita pertahankan. Tidak boleh dirubah. Nah, ini yang patut kita syukuri. Nah, oleh karena itu, di tengah perubahan zaman hari ini, kita memasuki 4.0, 4.0. Di era 4.0 ini, kita berhadapan satu zaman yang berbeda dengan zaman masa saya dulu. Apa itu zaman itu? Zaman itu yaitu zaman secara teknologi harus berbasis cyber. Pada satu sisi zaman ini menguntungkan bagi kita. Tapi pada sisi lain juga menjadi tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita patut memahami, kita patut juga melihat apa sebenarnya tantangan di era 4.0 ini. Salah satu tantangan penting di 4.0 ini adalah perkembangan teknologi media massa yang semakin masif, yang semakin tidak terkendali. Nah, kalau ini tidak kita antisipasi, salah satu tantangan dan serangan bagi kita semua dalam mensyukuri bangsa ini, yaitu adanya kelompok-kelompok radikalis, kelompok-kelompok teroris yang menggunakan media massa atau media maya menjadi alat untuk membentuk satu kekuatan melalui propaganda yang mereka lakukan di media massa ini. Oleh karena itu, Unsil, Universitas Siliwangi, Negeri Tasikmalaya, beserta jajarannya, dan pesan kepada mahasiswa baru Unsil ini, paling tidak kita memiliki 5 tugas penting. Yang pertama, tugas kita adalah i'dadul mutafaqihina fiddin. Apa itu? Yaitu kita mempersiapkan generasi muda kita, ya teman-teman, ananda semua mahasiswa baru ini, generasi milenial, i'dadul mutafaqihina fiddin, memahami agama secara lurus dan benar. Kenapa? Karena hari ini kita berhadapan dengan kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan agama untuk kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu, kita mengantisipasi melalui media massa, melalui media maya, melalui media-media yang lainnya online maupun offline, kita mempersempit ruang gerak mereka dengan mengembangkan narasi-narasi agama yang sifatnya rahmatan lil alamin, yaitu agama yang bermanfaat bagi semua. Yang kedua, tugas kita adalah himayatuddin. Kita ini bangsa yang beragama. Dalam agama, tugas kita dalam maqasidus syar'i, minimal ada 5 tugas kita, yaitu khifduddin,
melindungi agama yang berbeda-beda ini. Ada toleransi, rasa saling menghargai, saling menghormati, saling menerima perbedaan. Karena perbedaan itu adalah sunatullah. Nah, kemudian tugas himayatuddin ini menjadi penting ketika agama ini dijadikan sebagai jargon untuk menyerang, untuk menjual, mendagangkan rasa benci, kemudian rasa tidak suka kepada kelompok-kelompok lain. Yang ketiga, tugas kita ini adalah himayatud daulah. Mencintai tanah air adalah tugas perguruan tinggi. Bagaimana caranya mencintai tanah air ini? Ajarkan kepada para mahasiswa baru, anak-anakku sekalian ini mahasiswa baru, ajarkan kepada mereka bahwasanya bangsa Indonesia ini sudah memiliki kesepakatan bahwa Pancasila adalah dasar negara. NKRI adalah harga mati. Bhinneka Tunggal Ika adalah sikap hidup. Dan Undang-Undang Dasar 45 adalah konstitusi negara. Ajarkan kepada mereka bagaimana Pancasila ini menjadi dasar negara. Tidak boleh, tidak ada upaya untuk melakukan perubahan-perubahan. Karena Pancasila adalah sebuah kesepakatan para pendiri bangsa ini. Kalau kita mengingkari daripada kesepakatan ini dalam agama, termasuk dalam dosa. Nah, bagaimana mereka ini memahami Pancasila ini? Kita ajarkan bagaimana secara teoritik ada 45 butir-butir Pancasila. 45 butir ini dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama dengan 7 butir, bagaimana kita bertoleran. Sila kedua dengan 10 butir, bagaimana kita menghargai kemanusiaan, sesama bangsa, sesama penganut agama yang berbeda-beda. Sila ketiga persatuan Indonesia dengan 7 butir, bagaimana kita melakukan persatuan dan kesatuan membangun negara ini secara bersama-sama. Yang keempat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dengan 7 butir, bahwasanya di dalam menyelesaikan satu persoalan harus dilakukan dengan secara musyawarah dan kita memiliki perwakilan-perwakilan tertentu melalui legislatif. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan 11 butir, mengandung arti menghendaki agar kita ini adalah bersikap adil, bersikap balance, seimbang untuk kepentingan berbangsa dan bernegara ini. Nah, ini yang harus kita implementasikan, diajarkan, diberikan, dicontohkan di dalam sikap hidup, dalam kehidupan kampus, terutama di Unsil Tasikmalaya ini. Bagaimana sikap Pancasilais dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas perguruan tinggi yang lainnya adalah himayatul fikri al-munharifah. Artinya, bagaimana kita melindungi generasi ini dari pengaruh-pengaruh inhiraf dan pengaruh-pengaruh mutaghayyir liberal, pengaruh yang sifatnya fundamentalisme dan pengaruh-pengaruh pemikiran yang sifatnya liberal. Di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang berpikiran fundamentalisme, yaitu berpikiran tentang anggapan bahwa orang lain di luar kelompoknya adalah kafir, takfiri, yang menganggap orang lain kafir di luar kelompoknya. Ada juga kelompok lain yang menganggap liberal, bahwa semua ini kita bersaudara, tidak ada batas agama, tidak ada batas lainnya. Nah, ini juga berbahaya. Nah, perguruan tinggi termasuk Unsil memiliki tugas bagaimana
menjaga, melindungi mahasiswa kita ini dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang fundamentalisme, inhiraf. Yang kedua, melindungi mahasiswa kita dari pengaruh-pengaruh liberal, mutarajjih. Nah, yang kelima, tugas kita perguruan tinggi ini adalah islahul ummah. Perguruan tinggi termasuk Unsil merupakan satu subkultur masyarakat, bagian terpenting daripada masyarakat. Unsil yang dikelilingi dengan penduduk yang berada di bawah satu daerah atau kota yang disebut kota santri, ini menjadi penting berperan sebagai rijalul islah, pelopor kebaikan, sehingga masyarakat di sekitar Unsil menjadi baik karena adanya keberadaan daripada Unsil itu sendiri. Nah, tugas-tugas inilah yang barangkali saya berharap kita lakukan hari ini sampai ke depan, sehingga Unsil menjadi bagian terpenting daripada bangunan pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbasis berdasarkan kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara. Sikap hidup berbangsa dan bernegara kita harus berbineka tunggal ika. Karena apa yang kita lakukan hari ini dan ke depan dalam rangka mengembangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, maka Unsil memiliki peran penting yang signifikan, terutama untuk wilayah bagian Jawa Barat Selatan, sehingga pada gilirannya nanti Unsil akan menjadi garda benteng dalam mencegah tumbuh kembangnya paham radikalisme dan terorisme di wilayah Jawa Barat bagian selatan, khususnya Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan selamat kepada anak-anakku, mahasiswa baru Unsil yang akan memasuki tahun ajaran baru. Semoga memperoleh ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.